Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi alimi fid dharaini amin. Faslun, walladhi adapun sesuatu yujibu yang mewajibkan apa alladhi huwa kepada alladhi fa'ilnya al-ghusla kepada mandi itu sittatu asya'a ada 6 perkara. Antum kalau maknain juga begitu ya. Jadi kata pantunya di apa namanya diikutkan. Jadi enak. Kalau di Jawa begitu, di Jawa pakai Jawa namanya diabsahin itu gitu. Kata pantunya diikutkan semua. Jadi orang mendengar pun paham, oh ini jadi khobar, ini jadi apa namanya? Jadi fa'il, ya. Adapun sesuatu yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Ya. Yang pertama iltiqaul khitanaini, bertemunya dua anggota yang dihitan. Ya. Bertemunya dua anggota yang dihitan. Nanti keterangannya nanti. Wa inzalul mani, dan keluarnya mani. Yang kedua adalah keluar mani. Wal mautu, dan mati. Di situ nggak ada salah satunya. Ada ya? Ada nggak di naskah? Ada. Oh, di naskah ini nggak ada. Saya baca lagi di naskah Darul Minhaj nggak ada ini. Oh iya. Salah satu adapun 3 itu tashtariku, berkongsi atau sama-sama fiha di dalam 3 tersebut ar-rijalu laki-laki wa nisa'u perempuan. Dari 6 ini yang 3 itu terjadi pada laki-laki dan perempuan sama-sama. Itu tadi yang pertama iltiqaul khitanain, yang kedua keluar mani, yang ketiga mati. Ini kan dialami laki-laki dan perempuan. Salah satu dan ada pun 3 itu takhtasu khusus biha dengan 3 siapaan nisa'u perempuan, ya. Yang 3 terakhir ini khusus ada pada perempuan saja. Wahia, yang 3 tersebut apa? 1 al-haidu haid, wa nifasu dan nifas, yang terakhir wiladah melahirkan. Jadi ada 6 perkara yang mewajibkan seorang mandi, ya. Ada 6 perkara yang menjadikan orang tersebut punya hadas besar sehingga harus mandi. Yang pertama iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 anggota yang dihitan. Nah, bertemunya 2 anggota yang dihitan ini mu'alif mengungkapkan dengan bahasa ini karena ikut hadis riwayat. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala ada hadis idzal taqo hitanani faqad wajabal huslu, ya. Ketika bertemu 2 anggota yang dihitan maka wajib mandi, ya. Bertemunya 2 anggota yang dihitan itu kalau khasyafahnya sudah masuk. Itu khasyafah, ya. Enggak usah terang, tahu? Lem, tahu enggak? Barangkali ada yang polos nih. Dapat tahu khasyafah? Ya, tahu ya. Ini enggak, ya bukan corak, nih ilmu, ya. Wajib, di perkara wajib. Oleh kan ini mau kawin kan? Iya. Kecuali ini nggak mau kawin. Ya, khasyafahnya udah masuk, itu iltiqaul hitanain. Baik itu masuk di jalan depan atau belakang wajib mandi. Ya, dubur, kubul wajib mandi. Ini beda dengan yang tadi nih. Tadi banyak syaratnya kalau masalah apa menyentuh kubul dubur. Kalau ini mau dubur, mau kubul, jalan depan, belakang wajib mandi. Mau punya laki-laki, punya perempuan wajib mandi. Mau punya istrinya atau orang lain wajib mandi semua. Bahkan walaupun ke
pada binatang wajib mandi juga. Iya, ya kan zaman sekarang orang apa namanya ada-ada saja. Bahkan di kitab anak antum nanti kalau pas tafakuh itu beli di tengahnya ada keterangan ada beberapa kelompok pelaut dia suka apa namanya suka berbuat begitu dengan ikan. Jadi ada ikan yang memang bentuknya menurut mereka menggoda. Jadi kayak gitu. Ya. Pokoknya ini umum nih. Ada penghalang atau enggak ada penghalang wajib mandi. Ya. Pokoknya kalau hasyafnya udah masuk tadi jalan depan, belakang, binatang, orang dengan penghalang atau tidak, pokoknya wajib mandi. Itu ya, satu. Mau keluar mani atau tidak, tetap wajib. Ya, pokoknya kalau sudah masuk itu. Yang kedua adalah inzalul mani, keluar mani. Disengaja atau tidak, ketika sadar atau ketika lagi tidur, ya. Jadi kalau tidur kemudian mimpi basah, itu jangan jadi patokan itu keluar apa enggak. Kalau itu mimpi, ya, tapi enggak keluar, tetap enggak. Karena yang mewajibkan mandi itu bukan mimpinya, tapi inzalul mani, keluar mani. Ya. Jadi patokannya itu, ente mimpi, ya, berbuat itu, ya. Kalau setelah bangun tidur nggak keluar, ya udah enggak berarti. Ya. Yang wajib mandi itu inzalul mani. Nah, untuk mani sendiri ada ciri-cirinya. Kadang kan kalau habis tidur ragu nih, ini basah, ya kan? Ini kira-kira disemprot Bang Ilyas apa keluar? Kan mungkin saja dia pengurus disemprot nggak bangun-bangun ini disiram. Lah ini kira-kira di tanda-tandanya pertama ayah ruja bitadafuk, keluarnya muncrat, tapi kan kalau tidur nggak tahu kan. Ini ciri-ciri mani ada 3. Satu, keluarnya muncrat. Yang kedua, keluarnya enak, ya. Yang ketiga, baunya. Nah, ya itu tahulah baunya kayak apa. Kalau enggak ya, ada yang belum pernah. Ada yang belum balik sini. Ya, itu belum balik Bar. Belum? Udah. Itu belum balik. Dulu ada tuh. Pas saya ngajar kelas 5 belum balik. Ya apa ya? Hamdi ya? Ada pokoknya. Kalau nggak Hamdi sebelumnya itu tahunnya rombongannya kelas 5-nya ini si Irfan tuh. Ada tuh. Anak Medan siapa tuh semuanya? Masih kecil ya memang. Belum. Ya. Tadi apa? Pokoknya kalau ragu salah satu dari 3 itu ada, ya udah pastiin mani. Tapi 3-3-nya nggak ada. Seperti tadi bangun tidur basah, baunya nggak, ya udah berarti bukan. Ya. Nah, kalau karena ada sesuatu yang keluar yang hampir mirip, namanya madhi. Ada wadi, ya. Madhi itu ya keluar ketika syahwat, tapi syahwatnya nggak setelah itu melemah, akhirnya ada keluar, tapi keluarnya nggak muncrat, ya. Keluarnya seperti air kencing biasa. Atau pas ente habis ngangkat berat-berat, ente masih pas habis satu itu ada keluar cairan seperti mani, ya kan? Nah itu enggak, itu keluarnya tidak tadafuk, enggak muncrat, enggak enak, ya. Itu biasanya ada habis kerja, ente perhatikan habis kerja, terus ente satu, nanti dia keluar kayak kayak air mani. Nah, itu bukan. Kemudian yang ketiga itu al-maut, mati, itu meninggal mewajibkan mandi bagi selain orang yang syahid. Kalau syahid nggak wajib mandi. Kemudian yang 3 itu khusus perempuan. Yang pertama haid, yang kedua nifas. Haid itu darah yang keluar pada hari-hari tertentu bagi perempuan, ya. Nanti ada bab haid tersendiri. Nifas itu kalau setelah melahirkan,
ya. Kemudian yang ketiga al-wiladah, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan selesai keluar semua, kemudian ada darah namanya nifas. Ya, kemudian yang terakhir wiladah, melahirkan. Baik, walaupun yang dilahirkan itu masih berbentuk daging atau darah, daging atau segumpal darah. Tapi kalau memang ini bakalnya jadi anak, ya kan dokter bilang, oh ini kalau keguguran itu, oh ini nanti kalau aslinya kalau hidup bisa jadi anak nih, tapi keguguran tetap wajib mandi. Nah, itu 6 perkara ya yang mewajibkan seorang mandi besar. Ada yang ditanyakan?